Thank you. Saya mau berkebun dulu. Hidroponik telah mewujudkan cita-cita orang bercocok tanam di perkotaan khususnya. Bagaimana sayur yang biasa tumbuh di dataran tinggi bisa ditanam juga di dataran rendah. Jadi boleh dikatakan dimanapun selama ada matahari kita bisa bercocok tanam. Hidroponik itu sharing happiness, berbagi kebahagiaan. Kebahagiaannya dari mana? Ya proses menanamnya, rasa senang memanennya, rasa sukacita membagikannya kepada sesama, dan seterusnya. Saya mau berkebun dulu, ditemani kesayangan saya Deto. Dia yang bawa peralatannya. Sini, sini. Hey, come on. Sini itu. Thank you. Ya, peralatannya udah dibawain oleh anjing saya. Ada TDS meter, ada pH meter, ada gunting untuk pruning. Oke. Wah, nutrisinya kurang nih, harus dinaikin. Ya, inilah kebun kecil saya, kebun yang sangat tidak ideal, ya. Tapi disinilah saya meriset, berinovasi, untuk kemudian saya ajarkan kepada murid-murid saya. Sedikit cerita tentang sejarah kebun ini, dulunya sinar matahari cukup. Ya, itu arah timur, dari jam 7 pagi aja sudah dapat matahari sampai menjelang sore sekitar jam 4. Ya, jadi durasinya itu sekitar 8-9 jam. Tapi sayangnya perkembangan pembangunan, tetangga-tetangga mulai membangun rumah tinggi, ada yang 3 lantai, ada 4 lantai, terakhir di bagian timur 4 lantai, sehingga matahari sangat minim di sini. Apa adanya, ya kebun ini sekarang hasil panennya tidak terlalu baik seperti di awal-awal, tetapi disinilah tantangannya buat saya. Buat meriset bagaimana saya mensiasati dengan segala kelemahannya, kebun ini harus tetap bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Di sini karena saya pakai sering untuk mengajar, jadi boleh dibilang hampir semua metode atau sistem hidroponik ada. Ya, dimulai dengan ini contohnya, sistem rakit apung. Ini sistem yang identik dengan saya sering disebut sebagai spesialis rakit apung ya. Jadi medianya pakai lembaran yang mengapung, makanya disebut rakit apung ya. Seperti ini. Ya, jadi lempengan ini berisi tanaman ya, ada lubang-lubangnya, ini akarnya. Diapungkan di air, di dalam genangan air yang sudah mengandung nutrisi atau pupuk cair. Rakit apung. Ada sistem juga NFT, nutrien film teknik.
ya. Ini tidak pakai net pot, langsung aja tanaman dialiri nutrisi, ya. Ditaruh aja langsung di sini. Sistem NFT ini juga cukup banyak, paling populer ya. Juga ada sistem yang menggunakan box styrofoam. Ya, ini yang saya mengedukasi masyarakat, kadang-kadang hidroponik itu tidak harus mahal. Anda bisa menggunakan box-box bekas yang bisa ditemui, tetap bisa menanam hidroponik dengan hasil yang sama baiknya. Ya, saya Roni, saya adalah background saya aslinya seorang arsitek. Saya masih bekerja sebagai arsitek, tapi sekitar 10 tahun yang lalu saya mulai menekuni kegiatan berhidroponik. Ya. Jadi selama 10 tahun terakhir memang saya mengcombine dua disiplin ilmu itu, antara menjadi seorang arsitek dan juga menjadi konsultan untuk bercocok tanam secara hidroponik. 10 tahun yang lalu itu baru boleh dibilang dihitung dengan jari lah ya, yang bermain tentang hidroponik itu ya sekitar berarti 2012 ya. Saat itu dunia internet belum seperti sekarang, jadi informasi tentang hidroponik masih sangat terbatas. Ya, saya sudah mulai mencoba ya mengikuti membuat dari pralon dan sebagainya sampai akhirnya saya berinovasi terus sampai sekarang gitu ya. Tapi intinya ketika itu hidroponik masih menjadi sebuah ilmu yang masih sangat belum diketahui oleh masyarakat. Masih sangat terbatas jumlahnya, pemainnya, dan masih sedikit orang yang berkebun secara hidroponik saat itu. Di sini ada yang saya sebut, ya ini sangat tidak populer, ya sedikit yang memiliki. Jadi sistem NFT tetapi menggunakan media tanam kokopit. Saya pakai untuk menanam basil. Ya, jadi potnya diameter 10 cm, pakai kokopit sebagai medianya. Saya tanam basil di sini. Lalu bagian dasar potnya terendam dengan nutrisi yang mengalir. Jadi seperti NFT tetapi menggunakan media kokopit. Kalau NFT kebanyakan pakai rock wool. Jadi kenapa saya mengembangkan ini? Karena agak sedih juga, ikut prihatin kalau saya ngajar di daerah-daerah terpencil, mencari rock wool itu susah. Jadi pakai media yang ada, kokopit termasuk kelapa itu ada di hampir seluruh Indonesia. Jadi mereka tetap bisa berhidroponik tanpa menggunakan rock wool. Disinilah saya juga bisa menanam umbi-umbian. Ya, pernah saya menanam lobak, ya, bawang merah dan seterusnya. Nah, ini nggak ada referensinya di luar negeri pun. Jadi saya berkreasi sendiri di sini ya. Boleh dibilang ini inovasi saya untuk mereka yang susah mengakses rock wool. Ya, toh tetap bisa menanam dengan hasil yang baik. Sistem lainnya yang biasa dipakai untuk menanam buah, ini ada sistem Dutch bucket ya, atau ember Belanda. Ya, sistemnya adalah Anda bisa lihat detail nih, ada satu ember yang disebut Dutch bucket tadi. Ada tutupnya, lalu ada net pot kecil di sini. Saya menggunakan clay ball untuk media pembantu, lalu akarnya digantung dan direndam. Ada clay ball juga di dalamnya. Nutrisinya dialiri melalui tetesan lewat drip stick ini. Ya. Nah, ini saya lagi bereksperimen menanam melon dengan durasi matahari cuma sekitar 2 jam sehari. Ya. Tidak ideal. Tadi Anda bisa melihat ya, tetap berbuah, tetapi satu
Buahnya kecil, ya hanya setelapak tangan saya. Sekali lagi ini adalah eksperimen saya menanam dengan kondisi sangat tidak ideal. Jadi untuk mereka yang sama sekali nggak ada akses matahari, 2 jam masih bisa nggak nanam melon, ini hasilnya. Ya terserah untuk Anda memutuskan mau menanam apa tidak. Tetapi betul, kesimpulan dasarnya selalu adalah durasi sinar matahari itu menjadi penting. Ya, untuk tanaman buah misalnya perlu durasi 10 jam sehari kalau mau bagus. Lebih panjang lebih bagus. Di bawah itu hasil berkurang, hasil menurun. Termasuk ini ya, sekarang ini cuma sekitar 2 jam direct sunlight. Hasilnya begini. Saya sejak kecil memang suka dengan alam. Ya, alam itu salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan. Masa kecil saya sempat saya habisi dengan kegiatan mencari bibit-bibit tanaman di dekat rumah saya dulu. Jadi di dekat tempat sampah ada pohon mangga tumbuh, pohon cabai tumbuh, saya bawa pulang, saya tanam di rumah. Jadi pada dasarnya memang saya menyukai tanaman sejak kecil. Nah, baru sekitar 10 tahun terakhir, ketika hidroponik mulai dikenal di Indonesia, walaupun di luar negeri sebenarnya sudah lama, nah saya menganggap bahwa, wah ini ilmu yang keren. Ya, bagaimana mensiasati tempat-tempat yang tadinya tidak mungkin untuk menanam secara produktif ya, artinya misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur, dan sebagainya yang hanya bisa di dataran tinggi, tapi dengan hidroponik itu bisa ditanam di dataran rendah yang panas. Jadi inovasi hidroponik ini membuat saya tertantang untuk menjadikan orang-orang itu yang tadinya nggak mungkin berkebun di tempat di kota-kota besar seperti Jakarta, sekarang menjadi bisa. Dan berita bagusnya itu bisa dikombin dengan disiplin ilmu saya sebagai arsitek, sebagai elemen desain dari landscape kalau saya mendesain rumah tinggal misalnya. Ini ada tanaman kale curly. Ya. Sangat cantik. Karena matahari direct dapat. Ya, sekitar 10 jam. Dari pagi jam 8 udah dapat sampai sore sekitar jam 4 dapat. Ya, dan hasilnya begini. Itulah bedanya tanaman yang kurang mendapat sinar matahari dengan tanaman yang mendapatkan matahari cukup. Ya, kalenya bisa sebesar ini. Ini sistemnya adalah sistem DFT, Anda bisa melihat. Ya, sistem DFT adalah menggunakan pipa peralon 3 in. Ya, masih menggunakan net pot, tapi tanpa sumbu. Ya, akarnya terendam oleh air di sini. Dari bak dialirkan lalu mengalir secara estafet setiap layer, ya, sampai airnya nutrisi balik lagi ke bak yang ada di dalam tanah. Sistem DFT atau Deep Flow Technique. Apa kelebihannya? Ya ini bisa dibuat vertikal, ya untuk Anda yang lahannya terbatas, hemat tempat, bisa bersusun. Tetapi kejelekannya adalah kalau matahari ada di sana, ini menjadi kurang bagus. Ya, jadi bagusnya ini benar-benar di tempat terbuka, misalnya pagar. Kebun saya ini luasnya nggak sampai 100 meter, hanya sekitar 90 meter persegi. Tapi semua sistem dalam hidroponik ada di sini. Semuanya sudah dirancang semi otomatis, ya jadi pompa misalnya dinyalakan secara berkala dengan menggunakan timer. Kemudian juga ada sistem tetes yang juga menggunakan timer. Saya hanya perlu mengecek nutrisi dan sesekali mengontrol kesehatan tanaman yang pada prinsipnya ditinggal beberapa hari pun tanpa ada orang yang menjaga, ini masih relatif aman. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk mengikuti saya proses panen kale. Cukup banyak dari mereka yang bertanya, Pak, saya mau belajar hidroponik, tetapi
Saya takut sama yang namanya unsur kimia. Bapak pakai unsur kimia apa enggak? Kimia apa dulu yang dipakai? Air adalah kimia. Toh kita perlu, nggak bisa hidup tanpa air. Nah, di hidroponik, apa sih yang dipakai? Kimia. Jadi jangan takut menyebut. Memang kimia tidak berbahaya, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Yang dipakai berhidroponik, tidak ada yang berbahaya. Di situ unsur kimia, nutrisinya ada kalsium, kita perlu, kalium juga perlu, ferrum kita perlu dengan dosis kecil, ya. Di tanaman juga begitu. Tahukah Anda bahwa 13 unsur yang diperlukan tanaman hampir semua sama yang diperlukan manusia. Jadi, kesimpulan akhirnya, jangan paranoid terhadap unsur kimia. Ya, lihatlah unsur kimia apa yang dipakai dan bagaimana sifatnya terhadap tubuh manusia. Jangan menganalogikan kalau pakai pupuk kimia, itu unsur kimia dalam bentuk unsur padat langsung naik. Yang diserap tanaman ion, bukan fisik unsurnya. USDA, Departemen Pertanian Amerika, menguji yang ditanam secara hidroponik punya keunggulan satu, nutrien fact-nya lebih tinggi, bebas residu, ya, asal kita komit menanamnya memang tidak pakai pestisida kimia, ya. Jadi apapun cara menanam, yang paling valid menentukan sehat apa tidak hasil panen, bukan prosesnya. Ya, inilah hasil panen hari ini. Cukup untuk dinikmati satu keluarga, baik untuk diolah menjadi hidangan teman nasi atau dijadikan jus atau smoothies. Semuanya bebas pestisida kimia. Jadi masalah apa, Pak? Saya dengar ada yang layu ya. Jadi kan pompa itu kan sumber oksigen di air. Jadi makanya kalau pompa itu bermasalah, kerjanya nggak maksimal, kadar oksigen turun. Nah, kadar oksigen turun itu membuat akar stres. Dan termasuk di dalamnya juga biasanya suhu air jadi naik. Ya, jadi ya ini pompa oksigen itu kayak nyawanya si tanaman nih. Dia kayak orang kalau kekurangan oksigen kan nanti dia lemes, gitu kan, lemes lama-lama pingsan dan seterusnya. Nanti hari ini prioritas kita coba bersihin aja semua, yang mana yang belum kita bersihkan ya. Saya sendiri punya passion mengajar, saya suka mengajar. Ya mengajar di bidang lain pun termasuk di bidang desain ya, dalam hal ini soal arsitek saya pernah jadi asisten dosen dan seterusnya. Tetapi khusus di hidroponik saya menganggap ini sebuah disiplin ilmu yang sangat penting karena ini berhubungan dengan hidup sehat. Ya. Hidup sehat konon dimulai dengan makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu harus dihasilkan dari kebun yang juga menghasilkan produk yang sehat. Dia ada salah satu klien saya misalnya yang lokasinya di kawasan Bekasi. Sangat pemula, tetapi dia melihat bahwa prospeknya bagus. Nah, saya meyakinkan dia terutama dulu, bisa nggak dia? Dia merasa ragu tadinya. Saya katakan bisa, asalkan Anda mengikuti SOP-nya. Ya, dia tadinya bekerja di Australia, cukup mapan di sana, tapi karena dia pengen dekat dengan keluarga, dia memutuskan balik dan memutuskan juga untuk berbisnis di hidroponik. Saat ini saya sedang berada di kebun Family Dream Farm. Saya bersama ownernya, Pak Sugi. Ini yang saat ini sedang dalam proses ya awal-awal belajar, Pak ya. Dia letaknya di kawasan Bekasi, tepatnya di Kecamatan Rawalumbu ya, Pak ya. Iya, benar. Bekasi pada umumnya itu lokasinya panas, ya bahkan kadang-kadang lebih panas dari Jakarta karena ini Bekasi yang sudah cukup ke arah pesisir ya. Nah, salah satu yang saya siasati adalah dengan membuat greenhouse dengan atap tinggi. Jadi luas kebun ini sekitar 400 meter persegi. Saya bagi menjadi 2 bangunan ya, yang tidak dipisahkan ya, hanya tiang saja. Ya, konsep atap tinggi dengan
overlapping roof ini juga saya pakai untuk membuang udara panas. Kita tahu prinsip fisika, udara panas itu cenderung naik. Ya, jadi saya berharap dengan hembusan angin dari samping, udara panas bisa dibuang. Tetapi itu pun saya bantu sistem pengudaraannya dengan 2 buah exhaust besar di ujung dan beberapa wall fan. Kira-kira gitu ya. Posisi matahari terbit dari sana. Ya, jadi mulai dapat itu sebagian besar ya dari jam 7 udah mulai, tapi yang daerah sini baru dapat sekitar jam 9 kali Pak ya? Iya, 8-9. Ya, jadi dengan durasi yang cukup panjang, kira-kira 10 jam sehari, ya hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti yang saya pernah katakan di rumah saya kemarin, bahwa durasi sinar matahari itu penting. Nah, kalau durasinya bagus, hasilnya juga bisa lebih bagus dan warnanya lebih cantik. Kita coba panen di kebunnya Pak Sugi ya, Family Dream Farm ya. Beberapa sayur selada udah siap panen ya. Kita coba panen. Pak Sugi, boleh Pak? Silakan coba panen. Ya, angkat pakai 2 tangan. Iya. Iya. Cantik. Ini salah satu indikator tanaman sehat, akarnya putih bersih. Iya. Nah, ini boleh Pak. Cantik. Rangkaian vegetable seperti rangkaian bunga. Untuk teman-teman di perkotaan biasanya saya menanamkan sebuah semangat bahwa sekecil apapun lahannya mereka tetap bisa bercocok tanam. Nah, hidroponik telah membuat solusinya, mewujudkan cita-cita orang bercocok tanam di perkotaan khususnya. Bagaimana sayur yang biasa tumbuh di dataran tinggi bisa ditanam juga di dataran rendah. Jadi boleh dikatakan dimanapun selama ada matahari kita bisa bercocok tanam.